Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran 1, muatan IPA dan Bahasa Indonesia, subtema 1, organ gerak hewan, tema 1, organ gerak hewan dan manusia untuk kelas 5 SD. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui kompetensi dasar atau KD dan indikatornya. Untuk yang pertama, IPA, KD-nya menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Indikatornya, organ gerak hewan dan manusia. Untuk materi yang kedua, bahasa Indonesia, KD-nya menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Indikator, ide pokok atau pokok pikiran dalam bacaan. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah materi IPA, organ gerak pada hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak. Gerak merupakan hasil interaksi atau hubungan antara tulang, otot, dan persendian. Arti gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau keseluruhan bagian dari tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup yang bergerak antara lain hewan, tumbuhan, dan manusia. Dari ketiga makhluk hidup ini, hewan bergerak aktif, organ gerak yang kompleks yaitu tulang dan otot, dan organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain-lain. Untuk manusia juga bergerak aktif, organ geraknya juga kompleks yaitu tulang dan otot. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, dan lain-lain. Makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan bergerak pasif. Bergeraknya hanya mengikuti cahaya matahari. Hewan dan manusia itu memiliki alat gerak berupa otot dan tulang. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan gerakan sendiri tanpa bantuan alat gerak aktif. Otot disebut sebagai alat gerak aktif. Otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak, sehingga otot berfungsi melakukan gerakan tubuh pada hewan dan manusia. Otot bentuknya seperti ini. Kemudian tulang seperti ini. Jadi otot itu melekat pada tulang. Jadi daging sebenarnya adalah otot. Materi berikutnya adalah bahasa Indonesia, menentukan ide pokok pada bacaan. Suatu teks atau bacaan minimal tertulis dalam bentuk paragraf. Dalam satu paragraf terdapat satu gagasan utama yang dikembangkan dalam bentuk kalimat utama dan beberapa gagasan penjelas yang dikembangkan dalam bentuk kalimat penjelas. Apa itu ide pokok? Apa itu gagasan penjelas? Ide pokok adalah inti bacaan atau inti permasalahan pada bacaan. Ide pokok juga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama, pokok pikiran, atau pikiran utama.
ide pokok dikembangkan dalam kalimat utama. Sedangkan gagasan penjelas memuat inti penjelasan untuk menjelaskan ide pokok. Jadi menjelaskan ide pokok. Kemudian gagasan penjelas dikembangkan pada kalimat penjelas. Kalimat utama hanya ada satu kalimat dalam setiap paragraf. Letaknya bisa di kalimat awal paragraf atau di kalimat terakhir paragraf. Kalimat utama adalah pengembangan dari gagasan pokok. Dalam kalimat utama sudah jelas mengandung gagasan pokok atau ide pokok. Kalimat penjelas jumlahnya lebih dari satu kalimat. Letaknya setelah kalimat utama jika kalimat utama di kalimat awal paragraf. Letaknya sebelum kalimat utama jika kalimat utama di kalimat akhir paragraf. Kalimat penjelas adalah pengembangan gagasan penjelas. Dalam kalimat penjelas pasti mengandung gagasan penjelas. Kalimat penjelas disebut juga kalimat pengembang. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok atau ide pokok? Nah, yang pertama, membaca paragraf dengan saksama, mencermati kalimat demi kalimat dalam paragraf, kemudian menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang terakhir, merumuskan ide pokok atau gagasan pokok dari kalimat utama tersebut. Di sini sudah dicontohkan ada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Terdapat 3 paragraf, namun kita baca dulu yang paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari paragraf 1 ini, kita akan menentukan mana yang gagasan pokok dan mana yang kalimat utama, mana yang gagasan penjelas, mana yang kalimat pengembang. Gagasan pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat utamanya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Inti dari kalimat utama ini adalah gagasan pokok atau ide pokok. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gagasan penjelasnya otomatis setelah kalimat utama. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Kalimat penjelas atau kalimat pengembangnya sama dengan yang ini. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, seperti itu ya. Berarti sudah bisa membedakan mana yang kalimat utama, mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan penjelas, mana yang kalimat pengembang. Saatnya kuis. Di sini sudah disediakan satu paragraf. Tugas kalian adalah coba anak-anak cari gagasan utama dari paragraf di atas. Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya.
Nanti format komentarnya nama kalian, dan tulis jawaban kalian mana yang menjadi gagasan utama atau ide pokok dari kalimat di paragraf di sini. Selamat mengerjakan.